Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak semua kelas 12 IPA IPS SMA ITA Raihan. Pada kesempatan yang alhamdulillah berbahagia ini di kota Paris, Abi akan berikan satu prolog untuk video pembelajaran yang akan datang, yaitu tentang keluarga menurut agama dan negara. Nah, ini pas sekali momentumnya, yaitu di kota Paris. Katanya kota Paris itu katanya lambang ya, lambang dari kota cinta gitu ya. Mudah-mudahan nanti pada kesempatan slide berikutnya atau pada sesi berikutnya, Abi akan menjelaskan pertama tentang tujuan nikah dalam agama dan dalam bernegara. Yang kedua, akan nanti mengetahui makna dari berkeluarga itu sendiri, sehingga tujuan dari berkeluarga itu sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, tentu juga sesuai dalam apa yang diinginkan oleh negara. Insya Allah berikutnya kita akan jelaskan lebih dalam lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak semua? Alhamdulillah kita sekarang sudah masuk di awal semester genap tahun ajaran 22-2023. Hari ini insya Allah pada KD 3.6 kita akan sama-sama membahas tentang membangun mahligai rumah tangga. Oke kakak semua, siap? Kita sama-sama memperhatikan dan mendengarkan materi tentang membangun mahligai rumah tangga. Karena nikah itu bagian dari ibadah yang diajarkan dan disyariatkan dalam agama, karenanya kita harus tahu lebih dahulu dasar ibadah itu. Karena ibadah itu hakikatnya adalah haram. Harus ada yang menghalalkan. Mana nih yang menghalalkan? Yang menghalalkan itu ada dalam anjuran Al-Qur'annya. Pertama kita lihat di sini, wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini. Dan dari segala sesuatu Allah ciptakan di alam semesta ini, Allah ciptakan itu secara berpasang-pasangan. Ya, agar kalian ingat sehingga percaya kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ada malam, ada siang, ya kan? Ada hitam, ada putih, ada kegelapan, ada cahaya. Ya kan? Ada kecil, ada besar. Ada positif, ada negatif. Ini ada laki-laki, ada wanita. Itu sudah Allah ciptakan dalam desain alam semesta yang luar biasa besar ini. Semuanya berpasang-pasangan. La'allakum tadzakkarun. Semoga jadi pelajaran. Kemudian yang kedua, wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Allah menjadikan dari kamu istri-istri dari jenis kamu. Jadi bukan yang sejenis, sekelamin, bukan laki-laki dengan laki-laki, tidak, atau perempuan dengan perempuan, tidak, atau wanita dengan jantan tapi hewannya anjing sebagai suaminya, tidak, gitu ya. Walaupun ada di negara barat yang mensahkan seorang wanita bisa menikah dengan hewan, gitu ya. Nah, ini dalam agama tidak. Dari jenis kalian, tapi istri, yaitu wanita. Ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Pasangannya begitu. Kenapa? Wa ja'ala lakum min azwajikum banin. Dengan adanya istri itu, dengan adanya wanita itu, Allah akan turunkan, lahirkan keturunan dan cucu dari sana. Kemudian Allah wa razaqakum minat thayyibat. Tenang, kalau sudah menikah, janji Allah itu Allah akan limpahkan rezeki kepada kalian dari rezeki yang baik-baik. Nah, ini dalam Al-Quran patokannya sudah jelas.
grand desainnya untuk manusia itu untuk mempertahankan generasinya jelas, yaitu dengan menikah laki-laki dengan wanita. Oke. Kemudian kita lihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya ma'syarus sabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Dipanggil nih, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menikah. Mampu menikah secara mampu di sini maksudnya adalah secara fisik, secara psikis, secara ekonomi. Harus mampu tiga-tiga ini. Kalau sudah memenuhi syarat, kata Nabi, falyatazawwaj. Hendaklah dia segera untuk menikah. Kenapa? Aghaddu lil basar, karena itu bisa menjaga pandangan laki-laki, bisa memelihara kemaluan, ahsanu lil farji. Oke? Menjaga kemaluan agar tidak jatuh kepada hal yang diharamkan. Wa man lam yastati fa alaihi bisawm. Kalau nggak mampu, tidak ada kemampuan finansial, fisik belum mampu, psikis apalagi misalkan, maka banyak-banyaklah berpuasa, karena itu seperti benteng yang menciutkan, menekan hawa nafsu. Oke kakak semua, ini anjuran sunnah bahwa Islam itu tidak mensyariatkan ruhbaniyah gitu ya. Ada sekelompok yang tidak mau menikah, itu tidak syariatkan seperti itu. Oke. Kita lihat gambar di sini. Nah, ini kan indah. Nah, cantik, ganteng. Nah, ini siapa sih yang tidak menunggu momen seperti ini? Kan nggak ada. Semua orang menunggu momen seperti ini. Momen paling bahagia. Bukan hanya dia yang bahagia, kedua orang tuanya berbahagia. Hanya orang tuanya tidak juga, keluarga besarnya berbahagia. Dan ini syariat yang luar biasa dalam agama, sehingga disebut mitsaqon ghalidha, sebuah perjanjian yang sakral dan yang suci, tidak boleh main-main gitu ya. Karenanya ini jadi ibadah yang paling ditakuti oleh setan. Kenapa? Karena setengah ketakwaannya sudah dipenuhi dengan menikah. Oke kakak semua, sebelum kakak gimana sih menikah itu, gimana caranya dan lainnya, kita harus tahu dulu arti dan pengertiannya. Nah, ini secara bahasa arti nikah itu berarti mengumpulkan, menggabung atau menjodohkan. Kemudian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nikah diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi atau dengan cara pernikahan. Kemudian yang dalam syariah, nikah berarti akad. Akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Ini akad inilah yang menghalalkan yang awalnya haram. Misalkan si fulana nggak boleh kita laki-laki pegang sembarangan kan, nggak boleh dipeluk sembarangan, apalagi dicium keningnya, nggak boleh. Nanti dulu, apa itu yang menghalalkan? Akad nikah yang menghalalkan itu semua. Sehingga setelah halal, tentunya nikah itu akan menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Suami punya hak dan punya kewajiban kepada keluarganya, istri juga demikian, istri punya hak dan punya kewajiban juga terhadap keluarganya. Indah bukan ibadah seperti ini? Oke, ini dalam Undang-Undang Pernikahan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri. Oke, dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Oke, di sini ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, tujuannya jelas membentuk keluarga, rumah tangga, agar masyarakat ini akan terus tetap ada, tidak punah karena kesalahan persepsi dan tujuan nikah. Konon karenanya sekarang banyak
generasi milenial itu yang punya paham free child katanya. Jadi dia nikah tapi tidak mau punya anak gitu. Ini sebenarnya menurut Abi agak berbahaya kalau difahami secara umum, ini akan berbahaya. Tidak ada generasi yang akan melanjutkan mereka yang berkeluarga. Oke, memang untuk pembelajaran di video pembelajaran ini Abi akan lebih menekankan tentang tujuan pernikahan itu apa sih gitu ya. Abi ambil 4 saja. Nanti kalau tata cara, kemudian dengan tuntunan pernikahan di sesi berikutnya. Tujuan pernikahan pertama memenuhi hajat biologis gitu ya. Tuntunan fitrah manusia demikian gitu ya. Ini wanita dinikahi karena 4 hal: hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Siapa sih? Kita kan secara yang laki-laki akan mencintai lawan jenisnya yang tentu memiliki paras cantik, dia punya keturunan, dilihat dari bapak ibunya banyak keturunannya, bisa juga karena hartanya. Tentu di sini karena keturunan bagian dari memenuhi hajat biologis wanita, biologis baik pria maupun wanita. Kemudian tujuan pernikahan yang kedua adalah mendapatkan ketenangan. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Ini Ar-Rum ayat 21 itu. Di antara tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan kalian dari jenis kalian pasangan atau istri-istri. Kenapa? Litaskunu, agar kalian itu mendapatkan ketenangan di dalam istri sendiri gitu ya. Dan Allah jadikan di antara mereka semua itu kasih sayang, cinta. Ini adalah tanda bukti Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mau berpikir. Ada yang menolak menikah? Ada gitu ya. Kan di sini jelas ini ayat firman Allah untuk orang-orang yang mau berpikir gitu ya. Oke, kakak semua, yang ketiga tujuan pernikahan adalah membentengi akhlak. Sebagaimana yang tadi kita sebutkan, ya ma'syarul sabab man istata'a minkum ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji gitu ya. Bentengi akhlak di dalam fikih, misalkan orang yang sudah berkeluarga, misalkan dia ada rasa suka dengan seorang wanita, kemudian dia diminta untuk bersegera pulang ke rumah, datangi istrinya untuk menjaga akhlaknya. Takutnya dia khilaf, ngegodain wanita itu, pelecehan seksual, itu yang paling berat. Tapi kata Nabi, dengan nikah sebenarnya dia bisa menundukkan pandangan, bisa menjaga kemaluan gitu ya, lebih menjaga itu. Tapi saat dia khilaf, tetap melihat, kemudian ada rasa suka, dalam fikih diminta laki-laki cepat pulang ke rumah, datangi istrinya. Insya Allah kamu akan temukan kecantikan wanita yang kamu lihat di jalan itu ada di dalam istrimu. Oke. Dan terakhir kakak semua, sebelum Abi akhiri, di sini tujuan pernikahan yang keempat adalah melahirkan keturunan yang soleh. Ya saya kira Abi kira jelas semua ingin ada keturunan, dan di antara tujuan menikah itu menghadirkan anak-anak ini gitu agar bisa meneruskan perjuangan orang tuanya gitu. Dan Allah juga jelaskan ya kan, Allah jadikan orang itu berpasang-pasangan itu dari istri-istri itu akan melahirkan anak-anak, cucu-cucu gitu dalam surah An-Nahl ayat 72. Saya kira itu kakak semua. Apa itu nikah? Ibadah yang kuat, misakun ghalidha dengan tujuannya. Insya Allah kita ketemu lagi pada kesempatan yang berbeda, yaitu tentang apa?
tentang kaifiyah pernikahan dalam fikih. Bagaimana syarat rukun pernikahan dalam fikih. Dikira cukup pada kesempatan yang berbahagia ini. Abi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.